Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan seorang kena azab gara-gara menfitnah Pak Ustadz melebarkan ukuran tanah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di desa Karangsari yang tenang, tinggal seorang ustadz bernama Ustadz Mahfudz. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Dan ia sangat dihormati warga karena selalu siap membantu siapapun tanpa pilih-pilih. Di sebelah rumahnya tinggal Pak Darto, lelaki berperawakan besar dan bertemperamen tinggi. Ia sering bicara lantang, dan jika ada hal yang tidak ia suka, mulutnya bisa menyebarkan gosip lebih cepat dari angin yang bertiup di pagi hari. Setelah musim hujan yang panjang, tanah di antara rumah Ustadz Mahfudz dan Pak Darto tampak berubah. Pagar bambu yang selama ini berdiri di batas pekarangan terlihat miring ke arah rumah Pak Darto, seperti bergeser beberapa jengkal. Esoknya, Pak Darto berdiri di depan musala. Dengan suara keras ia berkata kepada beberapa warga, "Ustadz Mahfudz itu licik. Diam-diam geser pagarnya ke arah tanah saya. Biar tanah dia nambah. Tanah saya nyusut. Pinter juga Ustadz main akal-akalan." Seorang bapak tua yang duduk sambil menyeruput kopi hanya mengangkat alis. Seorang ibu-ibu tampak berbisik dengan temannya. Gosip itu menyebar dengan cepat. Sebagian warga ragu, tapi sebagian lagi mulai percaya. Padahal Ustadz Mahfudz sendiri belum berkata apa-apa. Ia hanya mendengar kabar angin yang dibawa oleh anak-anak mengaji yang merasa aneh, kenapa tiba-tiba banyak orang tak lagi menyapanya hangat seperti biasa. Malamnya, Ustadz Mahfudz mendatangi rumah Pak Darto. Membawa lampu senter kecil, ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum, Pak Darto." Pak Darto membuka pintu tanpa salam. Wajahnya datar, sinis. "Ana dengar pagar di batas tanah kita miring. Besok Ana perbaiki, insya Allah. Mungkin tanahnya longsor karena hujan kemarin," kata Ustadz Mahfudz pelan. Tapi Pak Darto malah menyeringai sinis. "Miring katanya? Udah jelas ente geser itu pagar biar tanah ente makin luas. Ustadz tapi maling tanah. Enak banget jadi orang baik di depan orang, tapi belakangnya kayak gitu." Ustadz Mahfudz tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berkata, "Allah yang maha tahu segalanya, Pak Darto. Semoga Allah tunjukkan yang benar." Dan malam itu pun berakhir dalam dingin. Sejak malam itu, suasana desa Karangsari berubah. Warung kopi yang biasanya penuh tawa kini lebih sering berisi bisik-bisik tak jelas. Dan nama Ustadz Mahfudz mulai terdengar sebagai bahan sindiran. "Ustadz kok main geser pagar? Pagar sekarang, jangan-jangan nanti sawah orang juga digeser." Bisikan itu seperti racun, menyebar pelan namun pasti. Ada yang mulai menatap Ustadz Mahfudz dengan mata curiga. Bahkan beberapa anak kecil pun mulai menjauh saat Ustadz melintas di jalan kampung. Padahal selama ini, Ustadz Mahfudz adalah orang yang pertama datang saat ada warga yang sakit. Orang yang selalu tersenyum, bahkan kepada orang yang tak pernah membalas sapaannya. Di balik semua itu, Pak Darto semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mulai menunjuk-nunjuk pagar bambu yang miring kepada setiap orang yang lewat. "Tuh lihat tuh, udah jelas, kan? Tanah saya kemakan setengah meter. Kalau kayak gini terus, lama-lama rumah saya juga digeser." Warga yang lewat hanya mengangguk. Sebagian takut pada Pak Darto, sebagian lainnya tidak mau cari ribut. Tak ada satupun yang berani berkata jujur bahwa pagar bambu itu memang terlihat rapuh, dan bisa saja bergeser karena pondasinya lapuk. Di dalam rumah, Ustadz Mahfudz mulai merasa sedih. Bukan karena kehormatan dirinya yang dirusak, tapi karena hubungan antar tetangga yang selama ini ia jaga dengan tulus, kini tercemar oleh tuduhan yang belum tentu benar. Suatu malam, saat ia sedang mengaji sendiri di ruang tamu, suara kecil dari arah luar terdengar. Lirih, namun jelas. "Ustadz." Ia keluar. Seorang anak laki-laki, cucu dari Pak Darto, berdiri di bawah sinar lampu gantung. "Abi Darto tadi siang marah-marah lagi, dia bilang Ustadz tukang curang.
Tapi, aku lihat sendiri pagar itu roboh sendiri waktu angin besar 2 hari lalu. Aku mau bilang, tapi Abi larang aku ngomong. Anak itu menunduk ketakutan. Matanya berkaca-kaca. Ustadz Mahfudz tersenyum lembut. Lalu mengelus kepala anak itu. Jazakallah, nak, tenang saja. Allah yang akan membela hambanya yang dizalimi. Dan malam itu, Ustadz Mahfudz kembali ke sajadahnya. Tak ada satupun kata keluh. Hanya doa dalam diam yang terus mengalir dari bibirnya. Hujan deras mengguyur Karangsari pada malam berikutnya. Angin menderu seperti suara jeritan yang berputar-putar di antara pepohonan dan atap rumah-rumah tua. Di tengah derasnya hujan, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Atap dapur rumah Pak Darto tiba-tiba roboh. Suara kayu patah dan genteng berjatuhan membuat tetangga-tetangga terbangun dari tidurnya. Pak Darto berteriak. Anak dan istrinya panik. Air hujan masuk ke dalam rumah, perabotan dapur hancur, dan bagian belakang rumah menjadi becek tak beraturan. Besok paginya, warga berkumpul. Sebagian membantu, sebagian hanya menonton dengan pandangan kosong. Aneh ya, itu atapnya kan baru diperbaiki 2 bulan lalu. Bisik seorang warga. Iya, kayunya bagus, kenapa bisa rubuh ya? Sementara itu, Pak Darto duduk di depan rumahnya. Wajahnya pucat, tangan kirinya tampak dibebat kain karena terkena pecahan kayu. Musibah, ini pasti musibah, katanya pelan. Namun di antara warga, ada yang mulai bergumam pelan. Hati-hati sama mulut, siapa tahu Allah balas dengan cara yang tidak kita sangka. Tak ada yang menunjuk langsung, tapi arah pandang mereka jelas mengarah ke Pak Darto. Beberapa warga yang sebelumnya percaya gosip mulai mengendap dalam hati. Perlahan, mereka mulai meragukan fitnah yang selama ini mereka dengar. Di sisi lain, Ustadz Mahfudz tetap seperti biasa. Ia datang membawa beberapa bahan makanan ke rumah Pak Darto. Membawa 2 kantong plastik berisi beras dan mie, juga 1 termos kecil air jahe hangat. Pak Darto hanya menatapnya. Bingung. Hatinya seperti tertusuk. Belum sempat ia berkata apa-apa, Ustadz Mahfudz lebih dulu bicara. Ini cuma sedikit bantuan, Pak Darto. Semoga bisa meringankan. Kalau butuh bantuan lain, insya Allah ana siap. Lalu ia pergi, tanpa menunggu balasan. Dalam diam, Pak Darto merasakan sesuatu dalam dadanya. Bukan sekadar luka di tangan, tapi semacam perih yang aneh. Seperti ditikam oleh perbuatannya sendiri. Malam itu, ia susah tidur. Suara hujan masih turun meski tipis. Dan entah dari mana, terdengar suara di luar jendela. Suara bambu jatuh. Suara seperti pagar bambu yang diseret oleh angin. Dan ia mulai mimpi buruk. Pagi di Karangsari biasanya penuh suara ayam dan anak kecil berlarian. Tapi pagi ini, suasananya muram. Beberapa warga berkumpul di tepi jalan. Wajah mereka cemas. Mata mereka menatap halaman rumah Pak Darto yang kini becek dan retak-retak. Tanah di belakang rumah Pak Darto amblas. Tidak besar, tapi cukup dalam dan menelan sebagian pondasi dapur yang baru ia bangun. Reruntuhan kayu berserakan, dan barang-barang dapur yang kemarin berhasil diselamatkan kini ikut terendam lumpur. Pak Darto hanya berdiri, terpaku. Bibirnya kaku, matanya kosong. Ia belum berkata sepatah kata pun sejak kejadian itu. Rasa malu, takut, dan bingung bercampur jadi satu di dadanya. Beberapa warga mulai berbisik lagi. Tapi kali ini bukan membahas pagar bambu, melainkan balasan dari Allah. Aneh ya, habis fitnah Ustadz, malah tanahnya sendiri yang dimakan bumi. Padahal Ustadz Mahfudz itu gak pernah marah. Sabar banget. Di masjid, saat Jumatan, khotbah Ustadz Mahfudz menyinggung tentang bahayanya fitnah. Tapi tidak menyebut nama. Tidak menyindir siapa-siapa. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ia bisa menghancurkan silaturahmi, merusak akidah, dan membawa murka Allah kepada siapapun yang melakukannya. Orang yang difitnah, jika ia sabar dan pasrah kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan membelanya. Kata-katanya tenang, namun tajam. Sebagian jamaah menunduk.
Sebagian menatap Pak Darto yang duduk di saf belakang. Wajahnya tertunduk dalam, bahkan tak sanggup memandang ke arah mimbar. Malam itu, angin kembali berhembus kencang. Genteng rumah Pak Darto berderak. Dan suara aneh kembali terdengar. Seperti suara bambu diseret tanah. Seperti pagar yang bergerak sendiri. Pak Darto tak tidur. Ia duduk di tengah ruang tamu, menggenggam tasbih yang sudah berdebu. Entah sudah berapa lama tak ia sentuh. Dalam hatinya, ia mulai berbisik pelan. Astagfirullah ya Allah, ampuni aku. Tapi ketenangan belum juga datang. Suara bambu itu semakin jelas. Dan di sudut matanya, ia merasa melihat sosok seseorang berdiri di batas tanah. Di bawah sinar bulan, pagar bambu yang sudah ambruk seperti berdiri kembali. Bukan dengan tangan manusia, tapi seolah digerakkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Pak Darto gemetar. Ia tahu ini belum akhir. Pagi itu, setelah subuh, Pak Darto berjalan pelan ke arah musala. Langkahnya berat, kakinya seperti diseret, matanya bengkak, wajahnya kusut, dan bajunya lusuh seperti belum diganti sejak semalam. Beberapa orang yang baru keluar dari musala tertegun melihatnya. Mereka menepi, memberi jalan. Tak satu pun mengucap salam. Pak Darto berdiri di depan pintu musala, lalu duduk di tangga semen yang dingin. Beberapa menit ia diam, lalu mengangkat suaranya. Gemetar, tapi cukup keras untuk didengar semua. Ana mau ngomong sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Bahkan Ustadz Mahfudz yang baru hendak pulang menghentikan langkahnya. Pak Darto menatap tanah, lalu menatap wajah Ustadz Mahfudz dengan mata berkaca-kaca. Ana yang salah pagar itu, memang bukan digeser. Tanah itu longsor sendiri, Ana tahu. Tapi, Ana pilih buat fitnah Ustadz, karena iri. Beberapa warga terdiam. Sebagian menutup mulut karena terkejut. Pak Darto melanjutkan, suara lirihnya terdengar seperti pengakuan dari orang yang telah lama menahan beban. Ana iri karena orang-orang sayang sama Ustadz, karena anak-anak lebih nurut sama Ustadz, karena Ustadz selalu dipuji, dan Ana merasa Ana tidak dilihat siapa-siapa. Makanya Ana cari alasan buat jatuhin Ustadz. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya berguncang. Suasana hening. Hanya suara ayam di kejauhan dan daun-daun yang digoyang angin. Ustadz Mahfudz melangkah pelan, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya meletakkan tangan di punggung Pak Darto. Pak Darto, Allah Maha Pemaaf. Kalau kita benar-benar tobat, Allah akan angkat semua beban itu. Pak Darto menoleh perlahan. Air matanya menetes deras. Ustadz, Ana gak pantas dimaafkan. Bukan Ana yang memaafkan, tapi Allah. Kalau Allah sudah ampuni, maka tak ada lagi yang bisa menghakimi. Beberapa warga ikut meneteskan air mata. Suasana yang tegang berganti menjadi haru. Pagi itu, musala tidak hanya jadi tempat sholat, tapi tempat di mana sebuah fitnah luruh oleh pengakuan dan air mata. Namun, meski pengakuan itu tulus, bayang-bayang azab belum sepenuhnya pergi. Sebab apa yang tertanam dalam hati dan ucapan manusia, kadang tetap membawa jejak yang lebih dalam dari yang terlihat. 2 hari setelah pengakuan itu, hujan kembali turun di desa Karangsari. Bukan hujan deras, tapi rintik-rintik yang turun terus-menerus, seolah langit enggan berhenti menangis. Pak Darto lebih sering di rumah. Ia tidak lagi keluar ke warung kopi, tidak ikut ronda, bahkan tidak bicara dengan tetangga. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya pucat, dan pandangannya kosong seperti menyimpan sesuatu yang terus menghantui. Warga mulai kasihan, tapi juga masih menyimpan waspada. Luka fitnah memang tidak mudah disembuhkan. Dan yang paling berat, adalah luka dalam diri Pak Darto sendiri. Suatu malam, angin kembali kencang. Suara gerimis diselingi suara ranting patah. Tapi yang paling mengejutkan adalah suara gemuruh yang mengguncang bagian belakang rumah Pak Darto. Tanah di sana kembali ambles. Kali ini lebih dalam. Dapur yang sebelumnya retak, kini benar-benar runtuh. Setengah bagian rumah ikut tertarik.
Suara kayu patah dan dinding runtuh terdengar sampai 2 rumah sebelah. Warga berlarian ke sana. Ustadz Mahfudz pun ikut. Mereka memanggil Pak Darto, tapi tak ada jawaban. Pak Darto, Pak Darto. Suara teriakan bercampur panik. Beberapa pemuda masuk ke dalam rumah yang sudah miring. Dan di tengah kamar, mereka menemukan Pak Darto terduduk diam. Tubuhnya tak terluka, tapi matanya menatap kosong ke arah lubang besar yang menganga di belakang rumahnya. Ana dengar suara pagar minta dikembalikan, suara api, suara tanah. Ia bergumam tak jelas. Tubuhnya menggigil. Tangan kirinya mencengkeram tanah. Ustadz Mahfudz mendekat, lalu membisikkan kalimat tauhid ke telinganya. Tapi Pak Darto hanya menangis. Tangisan dalam, seperti orang yang sudah kehilangan semua arah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darto dibawa ke rumah anaknya di kota. Rumahnya di Karangsari ditinggal kosong. Pagar bambu itu tidak pernah dibangun kembali. Dan tanah tempat dapur itu pernah berdiri dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendirikan apapun di atasnya. Warga menyebutnya sebagai tanah bisu. Tempat di mana fitnah ditanam, dan kebencian akhirnya ditelan bumi. Ustadz Mahfudz tetap tinggal di Karangsari. Tetap mengajar ngaji, tetap datang jika ada warga yang sakit, tetap tersenyum kepada siapapun, termasuk kepada rumah kosong yang dulu penuh prasangka. Dan malam-malam sunyi di desa itu, hanya diisi suara lembut dari musala, tempat di mana semua yang terluka kembali mencari cahaya. Malam terakhir di desa Karangsari datang dengan sunyi yang berbeda. Angin berembus pelan, seperti sedang membawa pesan yang dititipkan dari langit. Musala kecil itu masih menyala lampunya, samar, tapi hangat. Suara Ustadz Mahfudz terdengar lirih membacakan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsira minasani, inna badasani itsmun, wala tajasasu wala yaktab badhukum badha'a. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat 12. Suara itu meresap ke dinding-dinding malam. Masuk ke lubuk hati yang pernah penuh prasangka. Mengalir seperti air yang menyejukkan tanah yang pernah retak oleh fitnah. Dan dari kejauhan, rumah yang kosong itu tetap berdiri bisu. Namun kini, tidak lagi menakutkan, tapi menjadi pengingat. Bahwa kebencian tak akan pernah menang dan setiap fitnah yang dibiarkan tumbuh, akan ditelan oleh bumi yang adil atas izin Allah.